Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Syekh Jumadil Kubro, penyebar Islam di Majapahit. Bawah makam Troloyo yang berada di desa Sentonorejo, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berkaitan erat dengan Syekh Jamaluddin Al-Husain atau Sayyid Husain Jumadil Kubro, yang biasa disebut Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jumadil Kubro. Bahwa menurut juru kunci makam di Troloyo ada tokoh yang sangat terkenal, yakni Sayyid Jumadil Kubro. Beliau adalah ulama dari Samarkand, yakni negeri perbatasan antara Azerbaijan dengan Rusia. Bahwa beliau datang di tanah Jawa sekitar tahun 1399 Masehi yang didampingi oleh putra-putranya. Bahwa sebelum ke kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro mampir ke Champa, yakni salah satu negara yang ada di Kamboja, dengan tujuan yakni untuk bertemu dengan salah satu putranya yang ada di sana. Dan kemudian Syekh Jumadil Kubro pergi ke tanah Jawa yang didampingi putranya bernama Maulana Ibrahim Asmorokondi. Bahwa beliau datang ke Jawa untuk berdagang, karena selain ulama, beliau juga dikenal sebagai saudagar. Bahwa dagangannya bisa diterima di kerajaan Majapahit, tapi untuk syiar agama, khususnya agama Islam, masih sangat sulit. Dan akhirnya beliau bertemu dengan salah satu Tumenggung Majapahit, yakni Tumenggung Satin. Bahwa Tumenggung Satin memberikan jalan dan memperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsawan Majapahit, karena mengubah kepercayaan orang itu tidak mudah, sehingga Syekh Jumadil Kubro mengalami kendala yang sangat sulit. Karena saat itu kerajaan Majapahit mayoritas masih menganut agama Hindu dan Buddha yang sangat kuat. Oleh sebab itu, Syekh Jumadil Kubro kembali, akan tetapi bukan ke negaranya, namun ke negeri Syekh Sayyid Muhammad, yakni negara Turki. Bahwa Syekh Sayyid Muhammad kemudian mengutus dan mengumpulkan beberapa tokoh, yakni ada 9 yang masing-masing mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Bahwa sebanyak 9 orang bersama Syekh Jumadil Kubro, yakni pergi ke tanah Jawa. Namun mereka tidak langsung ke Majapahit, akan tetapi menjalankan tugas pertama, karena kerajaan Majapahit banyak pagebluk saat itu. Bahwa masyarakat juga
tidak percaya dengan adanya agama baru, sehingga Syekh Jumadil Kubro bersama 9 orang yakni membuat tumbal yang ditanam di Gunung Tidar. Dan untuk menyiarkan agama Islam di kerajaan Majapahit sedikit terbuka, meskipun belum secara terang-terangan, untuk mengarahkan kepercayaan tidak secara langsung, akan tetapi memperkenalkan pada Tuhannya dulu, bahwa pada saat itu kerajaan Brawijaya terakhir dan Majapahit akan mau hancur atau mengalami kemunduran. Bahwa sebanyak 9 orang yang menemani Syekh Jumadil Kubro ke tanah Jawa masih mempunyai hubungan keluarga, mulai dari cucu hingga cicit. Salah satunya adalah Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Dan semua itu masih keturunan Syekh Jumadil Kubro. Dan untuk Sunan Kalijogo bukan keturunan Syekh Jumadil Kubro, akan tetapi beliau adalah menantu dari Sunan Ampel. Sehingga dengan 9 orang wali atau wali songo merupakan satu kesatuan, sehingga Troloyo disebut sebagai Punjer Wali Songo. Demikianlah kisah Syekh Jumadil Kubro, penyebar Islam di Majapahit.